Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama Turgianto, mahasiswa ATN, Hukum Tata Negara, semester 6, angkatan 7 semester 6 di Institut Agama Islam Al Zaitun Indonesia. Hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan tugas UAS, yaitu PKM tentang penyuluhan kesehatan, yaitu bagaimana kita mempunyai satu pola tidur yang baik dan benar. Perlu dipahami bahwa dalam tidur ini juga ada beberapa pola. Artinya ketika kita mau tidur itu mesti mengikuti pola yang ada supaya nanti kita bisa mendapatkan satu manfaat kesehatan daripada tidur itu. Tahukah kamu? Belum. Tahukah kamu tidur itu ada pola aturannya loh. Yuk kita simak beberapa slide berikut ini. Apa sih itu tidur? Tidur adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak sadar karena perseptual individu terhadap lingkungan yang menurun. Pada kondisi demikian, keadaan seseorang dapat dibangunkan kembali dengan perangsangan yang cukup. Menurut National Sleep Foundation, durasi waktu tidur yang cukup ialah 7 sampai 9 jam. Jadi tidur yang baik itu kisaran 7 sampai 9 jam. Maka supaya lebih efektif ketika kita mau mencapai angka yang 7 sampai 9 jam, maka tidur kita dimulai dari jam 9 atau jam 10 malam. Kemudian tidur juga merupakan salah satu bentuk atau cara untuk melepaskan kelelahan baik jasmani ataupun mental seseorang. Jadi tidur itu di samping kita istirahat itu juga punya satu manfaat ya untuk melepaskan kelelahan ya baik jasmani kita maupun secara mental kita atau secara rohani kita. Dengan tidur yang cukup maka rohani dan mental kita juga akan terbangun. Kemudian pentingnya tidur dan manfaatnya. Jadi fungsi tujuan secara jelas diyakini bahwa tidur dapat untuk menjaga keseimbangan mental, emosional, kesehatan, kemudian mengurangi stres pada paru, kardiovaskular, endokrin, dan lain-lain. Energi disimpan selama tidur sehingga dapat diarahkan kembali pada fungsi seluler yang penting. Secara umum terdapat dua efek psikologis dari tidur. Pertama, efek pada sistem saraf yang diperkirakan dapat memulihkan kepekaan normal dan keseimbangan di antara berbagai susunan saraf. Kemudian kedua adalah efek pada struktur tubuh dengan memulihkan kesegaran dan fungsi dalam organ tubuh karena selama tidur terjadi beberapa penurunan. Kemudian berapa sih kebutuhan tidur manusia berdasarkan usia? Di sini ada tingkat usia, kemudian ada tingkat perkembangan, kemudian ada jumlah kebutuhan tidur. Ya, kalau kita hitung dari berapa kebutuhan tidur itu dari usia 0 bulan ya sampai 3 bulan, kemudian dapat 18 bulan sampai 3 tahun, 3 tahun sampai 6 tahun dan seterusnya sampai 60 tahun ke atas. Tingkat perkembangannya itu ada masa neonatus, masa bayi, masa anak, masa prasekolah, masa sekolah, masa remaja, masa dewasa muda, parubaya atau masa dewasa tua. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kemudian jumlah kebutuhan tidur itu 14 sampai 18 jam per hari itu untuk 0 sampai 3 bulan, kemudian 12 sampai 14 jam per hari dan seterusnya sampai 6 jam per hari. Ada loh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tidur kita. Mau tahu nggak? Nah, satu, penyakit. Sakit dapat mempengaruhi kebutuhan tidur seseorang. Banyak juga keadaan sakit menjadikan pasien kurang tidur, bahkan tidak bisa tidur. Jadi kalau kita sakit, ya itu dapat mempengaruhi kebutuhan tidur seseorang. Gitu. Contoh misalkan sakit gigi, kan nggak bisa tidur kalau sakit gigi. Ya. Kemudian kelelahan akibat aktivitas yang tinggi memerlukan lebih banyak tidur untuk menjaga keseimbangan energi yang telah dikeluarkan. Hal tersebut terlihat pada seseorang yang telah melakukan aktivitas dan mencapai kelelahan. Maka orang tersebut akan lebih cepat untuk dapat tidur karena tahap tidur gelombang lambatnya diperpendek.
Jadi ketika kelelahan itu sebenarnya seseorang ketika dia aktivitas tinggi, mobilitasnya tinggi, ya ternyata itu juga bisa mempercepat apa tuh kita untuk istirahat, untuk tidur. Gitu. Baru rebahan aja kita sudah merem gitu. Contoh kita lihat ada beberapa orang ketika dia tidur duduk di bus, sedang naik bus, kemudian sedang duduk di kantor, secara tidak sadar rebahan dia juga bisa tidur atau sendirian juga bisa tidur. Itu akibat faktor tadi itu kelelahan tadi. Kemudian yang ketiga, stres psikologis. Kondisi psikologis dapat terjadi pada seorang akibat ketegangan jiwa. Ya, jadi secara psikologis stres yang itu bisa juga menjadi faktor. Ya. Hal ini tersebut dapat terlihat ketika seseorang yang memiliki masalah psikologis mengalami kegelisahan sehingga sulit untuk tidur. Nah, kalau kita misalkan sedang stres, kemudian kita sedang banyak pikiran, kemudian banyak kebutuhan kali ya di dalamnya juga, itu bisa menjadikan faktor ya untuk sulit kita untuk tidur. Salah satunya tadi stres. Ketika seseorang itu stres, maka dia akan berpengaruh terhadap kestabilan jiwanya. Kalau sudah tidak stabil, maka yang terjadi dia akan sulit untuk tidur. Kemudian yang keempat, obat-obat dapat juga mempengaruhi proses tidur. Beberapa jenis obat yang dapat mempengaruhi tidur adalah jenis golongan obat diuretik yang menyebabkan seseorang mengalami insomnia. Antidepresi dapat menekan rem, kafein dapat meningkatkan saraf simpatis yang menyebabkan kesulitan untuk tidur. Golongan beta blocker dapat berefek pada timbulnya insomnia, dan golongan narkotik dapat menekan rem sehingga mudah mengantuk. Jadi obat-obatan itu juga punya pengaruh ya untuk proses tidur kita. Gitu. Ketika seseorang itu mengkonsumsi obat, itu juga bisa menimbulkan insomnia atau sulit tidur. Tapi bisa juga, ya hari ini orang juga banyak ketika dia sulit tidur, maka dia mengkonsumsi untuk obat tidur supaya dia bisa tidur. Kemudian yang 5, nutrisi. Jadi terpenuhi kebutuhan nutrisi cukup dapat mempercepat proses tidur. Makanan yang banyak ya mengandung L-tryptophan seperti keju, susu, daging, dan ikan tuna dapat menyebabkan seseorang mudah tidur. Karena adanya L-tryptophan yang merupakan asam amino dari protein yang dicerna. Jadi nutrisi ini juga mempunyai faktor yang penting di dalam urusan tidur kita, dalam memproses tidur. Ketika kebutuhan nutrisi itu kita tercukupi dalam tubuh, maka tidur kita juga nyaman, cepat gitu, nggak perlu banyak terlalu mengayal gitu. Terus kemudian selanjutnya lingkungan. Keadaan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seseorang dapat mempercepat terjadinya proses tidur. Ya, jadi lingkungan juga mempengaruhi faktor lingkungan. Ketika kita misalkan tinggal di sebuah komplek, ya biasanya kalau komplek itu kan penuh ketenangan, kedamaian, karena dia nggak mikir nanti rumah saya dimaling atau enggak ya. Gitu. Ya. Kenapa? Karena penjagaannya juga cukup, ada yang jaga, ada satpam gitu. Jadi lingkungan sangat berpengaruh, juga menjadi bagian faktor supaya kita menjaga pola tidur kita dengan baik. Kemudian yang 7 adalah motivasi. Motivasi merupakan suatu dorongan atau keinginan seseorang untuk tidur yang dapat mempengaruhi proses tidur. Selain itu adanya keinginan untuk menahan tidak tidur dapat menimbulkan gangguan proses tidur. Jadi ternyata sebuah motivasi kalau kita dulu ketika kita waktu kecil ya ibu kita atau nenek kita atau kakak kita atau kerabat kita ketika kita sedang menjelang tidur itu selalu diberikan motivasi, baik motivasinya sebuah cerita, dongeng dan lain-lain sehingga mempercepat seseorang itu untuk terbawa ke arah tidur. Kenapa? Karena tadi itu motivasi. Walaupun terkadang motivasi yang diberikan itu kadang-kadang sedikit nakutin. Ayo kamu cepat tidur. Nanti di luar ada ada hantu atau apa seperti itu. Tapi itu sebuah motivasi membangun untuk seseorang supaya cepat tidur ya, sehingga nanti pola tidurnya juga cukup. Itu tadi berarti. Ya, kemudian tadi adanya keinginan untuk menahan tidak tidur dapat menimbulkan gangguan proses tidur. Ya. Jadi ketika kita sudah mau tidur nih, contohnya bagi
kalangan anak-anak milenial masa sekarang, ketika dia bercengkrama dengan teman-teman, kemudian dia sedang nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, ya kan. Padahal matanya harusnya udah tidur tuh, pada saat waktunya udah tidur, tapi dia menahan tuh untuk tidak tidur. Nah, ini nanti juga akan berefek pada penyakit, ya, karena menahan untuk tidak tidur. Seharusnya dia sudah tidur di jam yang sudah tertentu, tapi dia masih ditahan untuk tidak tidur. Nah, itu juga tidak baik untuk kesehatan kita. Kemudian selanjutnya ada efek dan bahaya kurang tidur bagi kesehatan, ya. Jadi terkait dengan tidur itu ternyata faktornya juga ada, kemudian efek dan bahayanya juga ada. Ketika kita kurang tidur, ya, buat kesehatan efeknya juga cukup banyak. Pertama, mudah lupa dan fungsi otak yang kurang optimal. Jadi ketika kita kurang tidur, ya, yang ada nanti gampang lupa atau fungsi otak kurang optimal. Kenapa? Karena yang harusnya rehatnya cukup, ternyata ini tidak cukup, sehingga ini mempengaruhi fungsi daripada otak kita. Gitu. Kemudian yang kedua, berat badan melonjak. Gitu. Ini kurang tidur juga bisa aja berat badan melonjak, walaupun pada prakteknya ketika orang sering begadang kurus. Terus yang kedua, gampang sakit. Nah, ini yang sering terjadi, ya, yang sering terjadi di kehidupan kita atau di lingkungan kita, bahkan di keluarga kita. Ketika seseorang itu kurang tidur, maka yang terjadi dia gampang terkena penyakit. Contoh misalkan kita tidur lebih dari melewati jam 1 dini hari, misalkan baru tidur, itu tidak secara langsung itu bisa kena angin, penyakit masuk angin dan lain-lain. Apalagi kita jarang tidur, nah ini gampang banget terserang oleh penyakit. Kemudian peningkatan resiko penyakit jantung, ya, ini juga sama. Ketika kita kurang tidur, maka resiko penyakit jantung ini juga pasti akan menimpa kita. Kenapa? Ketika seseorang itu tidurnya berkurang, otomatis dalam denyut nadinya atau dalam dirinya itu nanti akan sering kaget. Gitu. Kenapa? Tadi tuh antara otak dengan badannya nggak nyatu, gitu. Sehingga ketika nanti ada apa-apa kaget gitu. Kenapa? Ya kurang tidur. Gitu. Jadi dia setengah merem, bisa ditanya, woi, gitu, kaget. Gitu. Nah, itu bisa menimbulkan penyakit jantung. Kemudian rentan mengalami kecelakaan. Jadi seseorang yang sering kurang tidur sangat-sangat sekali berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan atau mengalami kecelakaan. Contoh misalkan, ya, yang harusnya kita tidur itu 7 sampai 9 jam, kemudian kita tidur dari 3 jam karena begadang gitu kan. Besoknya hari kita bekerja mengendarai motor, ya kan, otomatis kan daya kantuknya kan tinggi. Nah, sehingga ketika daya kantuk tinggi kemudian tidak bisa dilawan, tidak bisa dikuasai, maka yang terjadi adalah kecelakaan. Kemudian yang keenam adalah risiko penyakit mental yang makin tinggi. Jadi seseorang ketika dia itu kurang tidur dan tidurnya sedikit, maka mentalnya pun juga sama, dia akan down mentalnya. Ya, seharusnya dia tidurnya cukup, ketika dia kurang tidur, ya, jadi matanya tadi itu sayup gitu, sehingga menimbulkan penurunan mental. Mental itu berarti kan keberanian, nyali. Ketika seseorang kurang tidur, maka nyalinya secara otomatis juga akan menurun. Gitu. Kenapa? Tadi itu jarak pandangnya, kemudian cara berpikir dan otaknya itu secara otomatis juga akan mempengaruhi ketika seorang itu kurang tidur. Nah, itu beberapa poin tadi. Nah, ini peringatan ya, atau warning ya. Kualitas tidur yang baik dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi ketika kita tidurnya berkualitas, ya, artinya tidur yang berkualitas itu berarti durasinya harus cukup. Ya, di samping itu juga tidur yang baik itu bukan terlentang, bukan tengkurap, ya, tapi ada tata cara tidur yang baik, ya, yaitu miring ke kanan atau miring ke kiri, karena nanti ada beberapa organ tubuh yang tidak terkena atau tidak terganggu ya ketika kita tidur tengkurap ataupun kita tidur telentang, ya. Ada beberapa nanti contoh-contoh tidur yang baik. Kemudian oleh karena itu penting untuk membuat kualitas tidur yang baik agar baik untuk kesehatan. Jadi kalau gitu, walaupun kelihatannya tidur itu
akan bisa berdampak kepada kesehatan kita. Demikian dari